Oke, masuk sekarang ke dalam postulat ekspansi. Jadi nanti di sini ini belum dibahas memang persamaan Schrödinger, tapi yang pasti bahwa persamaan Schrödinger merupakan persamaan gelombang linear di situ. Jadi bukan non-linear. Nah, di situ kalau kalian ingat mata kuliah FISMAT itu di bab tentang apa itu persamaan diferensial yang persamaan gelombang, kemudian persamaan difusi, itu ada yang namanya solusi umum, yaitu merupakan penjumlahan semua solusi yang mungkin di situ. Ini juga sama nanti, bahwa nanti solusi umumnya itu memperbolehkan superposisi atau penjumlahan linear dari semua solusi fungsi eigen yang mungkin. Jadi artinya nanti psi itu sama dengan ya jumlah sigma dari an adalah koefisiennya. Nanti di sini nanti sebenarnya nanti ada perumusan nanti kenapa bisa begini, tapi itu nanti belakangan aja. UN-nya itu adalah fungsi eigen, ini adalah faktor fasanya di situ nanti. Ini energinya. Nah, nanti di sini juga sama karena probabilitas itu harus satu di seluruh ruang, maka nanti dapat dibuktikan bahwa tiap-tiap dari koefisien ini kalau dikuadratkan kemudian dijumlahkan seluruhnya itu harus satu. Jadi kalau misalnya sampai tak hingga ya berarti ini artinya A0, A1, A2 sampai A tak hingga itu satu, harus satu. Kalau nggak satu berarti salah, berarti dia di situ. Oke, langsung ke contohnya aja. Contohnya misalkan ada sebuah fungsi gelombang merupakan penjumlahan dari dua keadaan. Nah ini jadi di sini nanti kalau ada penjumlahan seperti ini, misalkan yang ini artinya bahwa fungsi gelombang atau sistem itu tercampur semua keadaannya. Tercampur itu artinya ada energi pertama, energi kedua, ketiga, keempat, kelima. Itu artinya dalam sistem kuantum itu sistem itu biasanya berada pada keadaan campuran, bukan pada keadaan murni. Keadaan murni itu artinya hanya satu keadaan doang. Jadi misalnya tidak ada sigmanya tentunya hanya satu aja, A1, U1 gitu. Tapi yang seperti itu sangat jarang terjadi, itu mungkin hanya kasus-kasus tertentu aja di situ dia. Jadi yang lebih umum itu adalah penjumlahan semua. Jadi berada pada keadaan campuran di situ. Jadi sebagai contoh seperti ini, misalnya suatu fungsi gelombang merupakan penjumlahan dari dua keadaan. Ini keadaan pertama dan keadaan kedua. Ini 0 itu ada dua ya. Jadi artinya ini ketika T-nya 0. Jadi kalau ketika T-nya 0 ya berarti ini eksponensial pangkat 0 berarti 1. Jadi nggak usah ditulis. Nah ini dikatakan sebagai fungsi gelombang yang tidak bergantung waktu atau pada saat T-nya 0 dan sebagainya di situ. Nah, di sini ada keterangan bahwa amplitudonya atau koefisiennya itu 1:3, maka tentukanlah fungsi gelombang secara eksplisit. Ini secara eksplisit artinya A1 dan A2 dinyatakan dalam angka nanti di situ. Dan nanti di sini juga sama pada saat T-nya 0, sebuah partikel digambarkan oleh fungsi gelombang seperti ini. A-nya konstanta. Cuman kalau A besar itu adalah ini konstanta, A juga konstanta, tapi kalau yang A kecil itu merupakan lebar dari suatu interval, juga dengan B juga sama. Jadi artinya nanti yang kalian harus cari itu A besarnya, bukan A kecilnya. Nah, untuk yang nomor A tentukan konstanta normalisasi A dinyatakan dalam A dan B, kemudian pada selang mana partikel punya peluang terbesar ditemukan, dan yang ketiga tentukan posisi rata-rata dari partikel. Oke, nanti di sini catatannya juga ada bahwa nanti fungsi eigen ini sebenarnya adalah produk skalar sebetulnya. Jadi produk skalar itu nggak hanya pada vektor, itu sebenarnya kalau di vektor itu artinya perkalian titik vektor itu produk skalar, tapi juga ada pada di kuantum. Tapi bentuknya adalah bentuk integral. Ini di sini nanti artinya ini hubungan ortonormal, artinya kalau dia kembar itu satu biasa ini satu. Tapi kalau dia n tidak sama dengan m maka dia 0, seperti itu. Nah, jadi kalau untuk mencari besaran A di sini, koefisiennya, maka ini selalu kita terapkan kondisi normalisasi, artinya satu sama dengan ini saya bintangkan. Ini pertama kalian jabarkan nanti ya. Ini dijabarkan A1, A2. Nanti tentunya ada partikel silang, ada yang A1 ketemu A1, A1 A2 dan A2 A2. Maka ntar yang 1 dan 2 itu pasti 0 nih, karena integral dari UN-nya ini, tapi yang satunya lagi itu adalah 1, sehingga nanti yang tersisa hanyalah bentuk kuadratik dari amplitudo probabilitasnya harus 1 ini. Nah, ini kayak gini, tadi yang saya katakan tadi.
Jadi kalau ntar ada 3, ntar tinggal tambahin 3. 3 ini 1. 10 juga ntar ini 1. Harus 1. Nanti di sini baru kita lihat perbandingannya karena A1 banding A3, maka kalau kalian masukkan ke sini, misalkan A1-nya berarti artinya sepertiga A2, maka ntar kalian dapat A1-nya 1/10 dan A2-nya 9/10. Itu artinya kalau dilihat dari sini, berarti artinya kebanyakan itu probabilitas menemukan partikel untuk keadaan kedua, artinya pada energi kedua itu adalah 9/10. Jadi paling besar nanti di sini. Makanya fungsi gelombang secara eksplisitnya adalah bentuk seperti ini. Kayak gitu. Oke. Ada belum Mbak? Nomor 1 silakan, ada yang mau ditanyakan? Pak, itu fungsi gelombangnya di T berapa ya? Di waktu berapa? Oh ini sorry, ini 0 nih. Maaf ini salah ini. Ntar diganti aja nih, ini 0. Oh, 0 semua berarti ya? Ya harus 0 semua. Nggak mungkin tiba-tiba yang 1 0, 1 enggak. Dia harus sama dia. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Tidak ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, nomor 2 ini karena agak panjang dan saya juga malas untuk ngetiknya satu-satu, maka saya tulis aja pakai kertas di sini. Jadi sama, ambil kondisi normalisasi, tapi ingat, ini metakinga metakinga ini terpecah jadi berapa interval ini. Nah ini. Jadi artinya, kalau otherwise itu artinya selain dari ini. Jadi interval yang mengandung psi itu cuma 0 sampai A dan A sampai B. Sehingga yang dari metakinga sampai 0 dengan B sampai metakinga itu adalah 0. Sehingga nanti yang ada, yang memberikan kontribusi cuma 2, 0 sampai A dan A sampai B. Nah ini integralnya integral biasa aja, cuma ini agak panjang aja sebetulnya. Ini integral yang gampang aja, ini X pangkat 3, ini tentunya adalah 1/4 X pangkat 4 ya. Ini nanti B minus X pangkat 3, kalian boleh menggunakan metode apapun juga. Ini cuma panjang aja sebenarnya. Maka ntar dapat A-nya itu berapa ini? Ini agak kurang. Akar 3/B nanti di situ. A besarnya. Jadi artinya nanti bentuk amplitudonya itu adalah akar 3/B. Nanti di sini dicari peluangnya, peluang tinggal kalian jepit saja si bintang dengan psi. Tapi di sini dikatakan 0 sampai A. Itu artinya yang ada psi-nya tentunya yang ada hanya sampai sini aja berarti. Kan 0 sampai A di sini nanti dia. Tidak seluruh ruang. Sehingga nanti di sini didapat adalah A per B. Begitu pula untuk selang A dengan B. Jadi nanti di sini yang ditanyakan adalah peluang yang mana yang terbesar? Apakah di A dengan B ataukah 0 sampai A? Maka ntar dapatnya A per B dengan B minus A per B. Jadi kalian coba-coba sendiri pakai angka misalkan gitu. Mana yang paling besar di antara ini dengan ini. Dan ternyata kalau kalian buktikan, misalkan aja hanya 15, misalkan B-nya 2, nanti silakan dibuktikan bahwa nanti ternyata yang lebih besar adalah A per B. Berarti nanti di sini peluang terbesar menemukan partikel itu ada pada selang 0 sampai A. Seperti itu. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, ini harga ekspektasi. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, ini dijepit ya. Tapi ingat, ketika bentuknya posisi, maka operatornya berubah menjadi X sendiri atau posisi sendiri. Jadi, berubah jadi fungsi biasa. Jadi, ntar tinggal kalikan aja nanti semua nanti. Jadi, nanti ini berapa ininya X, ini juga X, ini juga X, maka X pangkat 3. Ini juga sama. Nah, ini tentunya integral biasa aja nantinya. Ini jadinya nanti X pangkat 4. Nanti yang di sini juga sama, integral nanti kalian bisa menggunakan integral metode apa itu namanya, saya lupa itu. Integral metode substitusi kalau nggak salah itu. Nanti jadinya bentuknya seperti ini. Jadi nanti di sinilah harga ekspektasi dari posisi nantinya di sini. Nanti A besarnya kalian tinggal ubah lagi ke dalam bentuk
akar B per A nantinya. Jadi ntar dapatnya ya berapa nanti tinggal dihitung. Ini agak panjang aja sebetulnya. Seperti itu. Sebenarnya nanti untuk ini bisa dikembangkan lagi, yaitu mencari ketidakpastian, yaitu delta X. Cuman saya agak lupa rumus statistik yang tadi, kalian lihat nanti. Kalau ada delta itu akar dari X kuadrat di rata-rata kan, kemudian minus X rata-rata kuadrat, ataukah dibalik, saya lupa. Nanti kalian cek di mata kuliah statistika dasar. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi ini masalah panjang aja sebenarnya, mah. Susah sih enggak, hanya panjang aja. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, silakan kerjakan latihannya. Hanya ada satu latihan doang di sini. Jadi di sini yang dicari adalah A saja, bukan L. Maka di sini dikatakan tentukanlah konstanta normalisasi A, nyatakan dalam L, kemudian tentukan posisi rata-rata X dari partikel. Nanti kalian akan ketemu dengan fungsi ini nantinya, itu nanti dalam sumur potensial nantinya satu dimensi. Cuman kalau sekarang karena kalian belum belajarkan, saya hanya memberikan langsung solusinya aja gitu. Oke, silakan dicoba. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada silakan dicoba dulu. Ini nanti Zoom-nya akan saya nyalakan terus sampai habis nanti. Masih agak lama sebenarnya. Tapi ntar kalau nanti Zoom-nya habis, kalian bisa tanyakan nanti lewat WA nantinya. Oke, silakan. Silakan dicoba dulu latihannya. Nanti kalau ada yang mau dibahas, kita bahas. Baik, Pak.